Engkau saja Yesus yang layak diagungkan tinggi. Sebab hanya Engkau saja Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Hanya Engkau saja Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang bersama-sama di rumah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah pujian kami, penyembahan kami sungguh-sungguh menjadi dupa yang baru di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami saat ini mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Urapan-Mu turun atas kami, anak-anak jemaat-Mu, kami hamba-Mu. Sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu saja Bapa yang nampak, dan hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Ya Roh Kudus terus tuntun kami. Ya Roh Kudus terus urapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima kebenaran dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom, selamat pagi buat semuanya. Sebelum saya share tentang firman Tuhan, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Puspa Kristianti. Saya tergabung dalam Doom Family. Jadi Doom Family terdiri dari beberapa orang yang dari berbagai profesi, tapi kita bersatu hati, kita bersepakat untuk melayani Tuhan. Kita bersepakat menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-Mu. Ada amin Bapak Ibu. Adik saya saat ini masih berprofesi sebagai notaris dan pejabat membuat akte tanah di Tangerang Selatan. Dan saya punya seorang suami, yaitu Pak Adi Swito, dan 2 orang putra. Yang satu putra saya sudah menikah, tapi belum dianugerahi cucu, dan satu lagi yang belum menikah dan bekerja di Tangerang. Setelah anak pertama saya juga sebagai notaris di kota Cirebon. Jadi sebelum mulai saya membagikan firman, saya panggil suami saya untuk ikut juga untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan suami saya dan keluarga. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Adi Swito. Tapi di KTP saya sebenarnya Swito Adi. Nggak tahu dulu Pak Lurah atau Camat itu dibolak-balik karena buat WNI yang dulu itu dibolak-balik. Jadi sebenarnya nama saya Adi Swito, itu di KTP Swito Adi. Tapi arti sebuah nama yang penting Tuhan tahu nama saya Adi gitu. Jadi saya saat ini umur 71 tahun Bapak Ibu sekalian, dan profesi saya sebagai teknik elektro. Terus saya bekerja di Starco Radio Panggil untuk umum. Jadi kalau sebelum ada handphone dulu panggilannya pakai message. Jadi message itu bisa didengar oleh semua orang. Tapi sekarang kan juga memakai WA ya. Jadi agak lucu juga kadang-kadang kalau didengar semua orang itu ada message yang lucu juga. Dulu ada Amos kirim berita
minta ke istrinya, saya ngisi bensin, tapi di dompet saya nggak ada uangnya, mau bayar nggak bisa. Tapi bukan Amos ini, Amos yang lain ya, itu orang sama aja. Terus kerja balas katanya duitnya saya ambil untuk belanja. Saya korek-korek ternyata ada, tapi kamu bilang nggak ada waktu itu. Jadi sekarang untuk pakai WA kan bisa dipilih, bisa jadi nggak dengar dengan yang lain-lainnya. Nah, saya kebetulan akan bersaksi sedikit untuk penyakit saya tahun 2002 kemarin itu saya kena stroke ringan di sebelah kiri ini mampet, jadi saya nggak bisa bicara pada saat itu. Setelah di scanning otaknya ternyata ada yang mampet sebelah kiri. Jadi saya tangan saya lemas dan nggak bisa bicara sama sekali waktu itu. Langsung sebelum 2 jam atau 4 jam itu harus dibawa ke rumah sakit. Dan dibawa ke rumah sakit dengan istri saya saat itu. Langsung dia infus, kemudian harus inap 3 hari. Akhirnya pulih. Tapi pada saat itu suara saya masih kadel, ngomong kadel ya. Sudah sehat tapi kadel. Saya harus Erawan untuk DSA, untuk cuci otak supaya pulih. Jadi memang ada mampet sebelah kiri. Jadi pada saat itu kalau DSA itu harus dimasukin cairan, tapi ginjal saya nggak support saat itu. Jadi nggak bisa dilakukan DSA. Sebulan kemudian bulan Mei saya ke Bandungan, saya bersama Dum, saya melayani di kesaksian di Bandungan, Semarang. Saat itu saya kesaksian, setelah itu duduk, tiba-tiba saya di DSA sama Tuhan. Saya harus seperti stroke. Akhirnya saya udah nggak cadel lagi sekarang. Jadi normal, dahsyat sekali. Tuhan baik sekali dan sempurna sekali sekarang ini. Jadi itu DSA-nya oleh Tuhan sendiri. Itu kebaikan Tuhan pada saat ini. Dan ini kan kesaksian saya supaya menjadi berkat bagi yang Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus kuasanya tidak pernah berubah dari dahulu sekarang akan sampai selama-lamanya. Untuk saya sharing firman Tuhan dengan saya berikan judul Roh Kudus menuntun hidup kita menjadi dalam hidup dalam iman. Saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 dan saya bacakan. 2 Korintus 5, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi ayat 5, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka ayat 6, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini,
jauh dari Tuhan. Ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Ya, di sini kita bicara adalah bahwa Roh Kudus adalah yang menuntun kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam iman. Kita semua tahu kita memang Tuhan menerima kita memang apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sebagaimana kita adanya. Tuhan mau kita terus semakin sempurna di hadapannya, seperti tertulis dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, jadi Tuhan tidak bilang mudah-mudahan kamu bisa sempurna, tapi Tuhan jelas di Matius 5 ayat 48 Tuhan nyatakan bahwa haruslah. Harus itu berarti boleh ditawar nggak Bapak Ibu? Gimana? Boleh nggak ditawar? Haruslah kamu sempurna. Sempurna yang Tuhan mau adalah sempurna dalam keseluruhan bagi kita. Mungkin orang bilang, mana bisa kita sempurna. Satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan pernah memerintahkan kepada kita apa yang tidak bisa kita lakukan. Kalau Tuhan tahu kita bisa, kita sanggup bersama Tuhan, kita menjadi manusia yang sempurna. Sempurna bukan hanya sempurna, juga selain sempurna dalam hidup kita, Tuhan juga mau sempurna dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat Tuhan tidak pernah janjikan dalam ayat Alkitab, tidak pernah ada janji Tuhan bahwa hidup kita itu mulus, nggak pernah ada masalah. Tidak pernah ada Tuhan janjikan demikian. Ya, justru hidup kita itu kan Tuhan bilang, walaupun ada pencobaan, tapi nggak akan melebihi kekuatan kita. Kenapa Tuhan izinkan percobaan itu terjadi? Karena kalau kita mulus-mulus aja, kalau rumah ini Bapak atau Ibu yang bawa mobil di jalan yang mulus, ya di jalan tol yang mulus aja, lama-lama Bapak Ibu bisa ngantuk. Tapi justru kalau rumah jalan itu ada berkelok-kelok, bahkan mungkin ada jalan yang rusak, sehingga buat kita tuh mata kita melek. Kita juga demikian juga hidup kita. Mungkin kalau kita mulus-mulus aja, gak ada masalah yang terjadi, kita mati dalam rohani kita. Tapi Tuhan mau dengan masalah yang Tuhan izinkan terjadi, kita terus semakin tangguh, kita semakin kuat, kita semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Jadi jelas ya bahwa kalau hidup kita melihat sekeliling kita hidup coba ada masalah, terus kita lihat sekeliling kita, lihat keadaan kita, aduh kesian ya diri saya ya, kok masalah nggak ada habis-habisnya. Yang ada apa? Kita jadi stres. Benar kan Bapak Ibu? Banyak orang zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, ada banyak orang yang stres. Mungkin enggak Bapak Ibu di sini mah enggak. Tapi yang pasti
sekeliling kita. Banyak yang stres, depresi, ya kan? Bahkan yang saya dengar ada teman juga yang ke dokter, bukan psikolog ya, cuma ada psikolog atau psikiater. Itu juga sampai ngantri. Ke dokternya tuh ngantri bisa dari pagi sampai sore baru dapat. Itu berarti kan banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi. Kalau kita lihat sekeliling kita bisa stres, kita bisa depresi. Kalau kita pakai lihat dengan mata rohani kita, mata jasmani kita stres, kita depresi. Ya, atau juga mungkin kita justru hidup dalam apa? Dalam yang sering stres itu karena hidup juga dalam ketakutan. Kita takut, semua takut, ini takut. Padahal takut itu belum tentu juga terjadi kan. Tapi belum kita takut atau khawatir. Hidup penuh dengan kekhawatiran itu gak enak loh Bapak Ibu. Padahal kekhawatiran itu belum tentu terjadi kan. Yang seperti kita lihat lah, seperti waktu zamannya waktu masih pandemi, waktu khususnya COVID, waktu Delta, ya kita buka handphone, mungkin kita lihat dengar dapat info, aduh teman ini meninggal, di situ meninggal, ya kan? Yang begini kita yang kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, yang ada apa? Kita stres, banyak loh yang stres, nggak berani keluar rumah, nggak berani ngapa-ngapain, bahkan berimbas sampai selesai sekarang selesai pandemi pun akhirnya ada berimbas karena tetap akhirnya stresnya itu yang berkepanjangan. Ya, itu juga akhirnya kalau kita memang hidup, kita hanya melihat dengan mata jasmani kita akan, itu yang saya bilang, kita khawatir, kita bersungut-sungut, kita juga menyalahkan, cari kambing kita. Ada masalah apa yang terjadi, kita nyalahin. Ini mungkin kalau suami nyalahin gara-gara istri, gara-gara kamu nih. Kan istri nyalahin juga gara-gara kamu ini. Mungkin anak-anak juga gitu, nyalahin juga orang tua, bahkan orang tua juga nyalahin anak-anak. Bahkan yang lebih berat lagi adalah bahkan kita mungkin bisa menyalahkan Tuhan. Kalau kita hidup dengan mata jasmani kita, ini semua kalau kita sakit, ada yang sakit, ini gara-gara ini Tuhan nih, gara-gara kamu nih nggak sembuhin saya, Tuhan nih nggak adil. Ya itu kita hidup, kita dengan lihat, dengan pakai mata jasmani, dengan kita melihat sekeliling kita, melihat lingkungan kita, dan juga pengaruh dari dunia itu juga kuat. Pengaruh dari dunia itu sangat kuat ya. Kadang-kadang dibilang teman-teman kita kan bilang, bukan, ini kan gara-gara mama sakit atau apa, ini kan gara-gara lu begini loh, gara-gara kamu begini loh. Sehingga akhirnya kita merasa kita menyalahkan juga diri sendiri. Itu yang terjadi kalau kita dengan mata jasmani. Tapi yang Tuhan mau, kita selalu hidup dengan memakai mata iman. Maka kita hidup biarlah kita juga selalu minta Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang terus menuntun kita untuk kita terus hidup di dalam iman, hidup di dalam dengan mata rohani kita. Ya, kita belajar apa sih sebetulnya iman itu? Iman itu kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan
tadi dari bacaan kita di 2 Korintus. Disebutkan bahwa hidup kami adalah hidup karena percaya. Percaya di sini adalah iman. Percaya karena iman, bukan karena melihat. Terus dari iman itu kita akan melihat, bukan dibalik. Karena kalau kita melihat dulu baru percaya, gak bisa dan mau percaya. Tapi kita harus percaya terlebih dahulu. Kita akan melihat bersama Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Dan satu hal yang kita juga saya sampaikan bahwa iman itu adalah iman. Dari mana iman itu bisa timbul, bisa tumbuh. Yang saya bilang tadi bahwa Tuhan tidak terima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak mau terima, tidak biarkan kita sebagaimana begitu saja. Tapi iman kita harus semakin kokoh, semakin kuat di dalam dia. Karena iman itu adalah seperti tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Bahwa iman akan timbul dari pendengaran. Itu pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi makanya Bapak Ibu lebih sering-seringnya baca firman Tuhan, lebih sering-seringlah ikut dalam ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga iman kita terus semakin bertumbuh. Dan hidup dalam iman itu seperti apa sih? Ya, ini saya akan bagikan beberapa poin. Itu iman adalah percaya meskipun belum melihat. Ya, tetap percaya. Kita walaupun belum melihat apa-apa, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong kita. Tuhan pasti akan nyatakan mukjizatnya bagi kita. Ya, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meski belum melihat, ataukah kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti? Ya, Thomas kan bilang, saya tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan kepada tangan yang berlubang. Sehingga kita menampakkan diri kepada Thomas. Jadi jangan mengikut seperti Thomas. Tapi meskipun kita belum melihat, kita mau tetap percaya. Ada amin, Bapak Ibu? Bahkan di Yohanes 20 ayat 29b, nggak usah dibuka apa-apa, karena saya juga sudah bersiapkan. Bahwa berbahagialah mereka yang hidup tidak melihat, namun percaya. Terus yang kedua adalah kita namanya percaya atau hidup dalam iman atau percaya adalah taat melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Kita harus taat, jadi pribadi yang taat apapun alasannya, jadi pribadi yang taat. Jadi kalau Tuhan sampaikan jangan khawatir, kita masih sering timbul kekhawatiran di hati kita. Siapa di sini Bapak Ibu yang pernah khawatir? Coba angkat tangan. Ya, rata-rata manusia masih pernah khawatir. Tapi Tuhan sampaikan bahwa jangan khawatir, tapi serahkan kekhawatiranmu di dalam doa dan ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau. Ya, dan yang saya ambil juga bahkan apapun resikonya, kita mau tetap taat. Kadang-kadang ada hal yang rasanya kadang-kadang masuk akal gitu ya. Kadang-kadang tidak sama manusia ya. Kadang-kadang kita bilang, aduh, kenapa sih? Itu bodoh banget sih. Udah ambil jalan pintas. Tapi Tuhan mau kita tetap melangkah di dalam jalan.
Kristen. Tapi yang saya bilang bahwa itu bukan jaminan untuk kita terus semakin melekat kepada Tuhan. Gak ada jaminan bahwa dari lahir kita Kristen, tapi terus kita merasa Kristen loh dari lahir. Itu gak ada jaminan. Tapi kita biarlah kita mau terus Roh Kudus yang tuntun kita untuk kita mau semakin dekat ya kepada Tuhan. Yang saya bilang tadi bahwa kita terus mendengarkan firman Tuhan, kita bersekutu dengannya, memuji, memuliakan namanya. Itu yang menuntun kita untuk terus semakin lebih dekat ya kepada Tuhan. Bahkan ini yang saya bacakan dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba, Tuhan yang bilang bahwa kamu adalah sahabatku. Siapa sih yang mau jadi? Mungkin orang kalau jadi sahabat orang terkenal aja udah bangganya, bukan main ya. Betul dong, kalau sampai jadi bangga juga jadi sahabat Pak Jokowi. Pasti kan bangga sekali. Ini apalagi Tuhan bilang dia kamu adalah sahabatku. Sahabatnya Tuhan, sahabatnya Tuhan Yesus. Aduh luar biasa, kita bangga banget. Kita jadi sahabatnya. Gimana sih seorang sahabat? Dalam suka dan duka, itulah sahabat. Yang juga Tuhan bilang bahwa kita melakukan kehendak Tuhan bilang kita adalah sahabatnya. Luar biasa Bapak Ibu, siapa di sini yang mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Ya, bila kita jadi pelaku firman-Nya, kita biar menjadi sahabatnya, sahabat Tuhan Yesus. Ya betul. Dan yang ketiga adalah kita bergaul dengan firman Tuhan. Saya sampaikan tadi bahwa kita terus lebih dekat, kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita setiap hari kita bersama teduh, kita mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa seperti yang kita baca tadi dari 2 Korintus 5. Tetapi Allah yang justru persiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh, itu Roh Kudus, Roh Tuhan kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya kan, ingatkan waktu Yesus naik ke surga, maka Yesus bilang bahwa saya tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi Tuhan berikan bagi kita Roh Kudus sebagai penolong. Itu Roh Tuhan sendiri yang terus menuntun kita, dan kitanya juga harus aktif, kitanya juga harus terus bergaul erat dengan Tuhan, itu melalui firman-Nya. Ya, maka dia bilang bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi jelas ya bahwa hanya dekat Tuhan saja. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Firman-Nya itu melalui bisa yang kita bacakan, yang kita baca setiap hari, atau juga yang kita dengar melalui sekarang kan di YouTube juga banyak renungan pagi, doa pagi, atau juga melalui khotbah pendeta. Di situ juga kita Tuhan bisa bicara melalui firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya ataupun firman yang kita baca setiap hari. Yang keempat adalah hidup di dalam perkenanan Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan saja, seperti tertulis dalam
Dia di sini adalah hidup dalam perkenanan Tuhan, adalah terus kita hidup kudus, hidup suci, hidup menjadi pelaku firman. Karena Tuhan juga sampaikan bahwa kita kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita sama aja seperti orang yang berkaca, setelah itu balik sudah kita lupa. Tapi yang Tuhan mau, kita mau menjadi pelaku firman. Ya, dan yang kelima adalah untuk berjaga-jaga senantiasa. Berjaga-jaga ini adalah menjaga apa sih? Juga termasuk kita menjaga hati. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya, semua itu berpangkal pada hati. Kan bahkan Tuhan sampaikan juga apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau kita nggak jaga hati, seberapa mungkin kita bisa berpura-pura manis gitu, sementara. Tapi kalau memang dari hati yang tidak sebaik, akan keluar kata-kata yang tidak baik. Demikian juga sebaliknya, dari hati yang baik akan juga mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya, jadi nggak mungkin kalau orang bilang, dia itu kan hanya di mulut aja, ya enggak kok. Enggak bisa. Karena sesuai firman Tuhan bahwa apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jadi jelas hati yang maaf kalau saya bilang hati yang busuk tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang baik. Tapi hanya dari hati yang baik akan keluar juga kata-kata yang baik. Dan juga berjaga-jaga ini apa? Menjaga kekudusan. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh hawa nafsu, pesta pora, kemabukan serta kepentingan duniawi yang akan menjadi jarak bagi kita ketika hari Tuhan itu datang. Dan yang ketiga adalah memiliki kehidupan doa agar senantiasa beroleh kekuatan untuk tetap berdiri di dalam iman sampai hari kedatangan Tuhan. Jadi jangan cemu-cemu untuk berdoa, terus bertekun di dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Dan saya berikan contoh-contoh di dalam Alkitab, ya. Contoh-contoh di dalam Alkitab, orang-orang yang hidup untuk dalam iman, ya. Seperti contohnya yang pertama adalah saya berikan contoh seperti Abraham, yang Bapak Ibu tahu kan, bahkan dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal, bahkan anaknya itu yang dia peroleh setelah di masa tuanya. Bahkan Tuhan minta dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi dia tetap bahkan sampai dia ikat Ishak di meja Mezbah. Bahkan dia bilang apa? Waktu Ishak tanya, mana domba yang akan kita sembelih? Dia tahu kan bahwa Tuhan minta Ishak yang dipersembahkan. Tapi dia tetap berkata, Tuhan yang menyediakan. Wow, saya bilang puji Tuhan, saya bilang luar biasa. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Karena betul-betul saya bilang, ada bahkan di saat-saat kritis seperti itu yang saya bilang, ada benar nggak Bapak Ibu? Ada Tuhan tolong itu waktu Tuhan memang nggak pernah terlambat, nggak pernah juga terlalu cepat. Tapi kadang sekarang Tuhan tuh bikin deg-degan, betul kan Bapak Ibu? Deg-degan waktunya udah mepet, aduh sepertinya Tuhan nggak tolong. Tapi satu, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Tuhan nggak pernah terlambat, Tuhan nggak pernah mempermalukan kita. Itu yang harus
Itu seperti contohnya adalah kuliah itu seperti masalah yang besar. Tapi dia apa? Dia hadapi dalam iman, dengan iman. Oh, dia bilang dia menghadapi dalam bersama dengan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Dia berhasil mengalahkan kuliah. Jadi kalau dibilang bahwa masalah kita besar, kalau kita fokus pada masalah kita yang besar, Tuhannya yang kecil. Tapi kalau kita fokus pada Tuhan, kita tetap tertuju pada Tuhan, kita tahu Tuhan yang besar, masalah itu kecil, dari artinya apa di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, saya kasih contoh juga seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di dapur perapian, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan yang memanaskan aja mati karena panasnya. Tapi bahkan dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah, Tuhan tolong. Tapi jika Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Itulah yang saya sampaikan, bahwa itu adalah benar-benar hidup di dalam iman. Iman percaya. Dan juga ada yang kita bilang juga seperti Yusuf. Yusuf pun mengalami berbagai-bagai masalah di dalam kehidupannya. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual, bahkan dia pernah difitnah oleh istri Potifar. Tapi dia bilang apa? Manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan itu kebaikan. Itu yang saya bilang, bahwa itu adalah hidup di dalam iman percaya. Seperti Paulus juga, dia menyampaikan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Benar-benar yang saya sampaikan bahwa itu adalah karena hidup di dalam iman percaya. Ya kan dia bermati pada saat itu, tapi dia bilang bahwa mati adalah keuntungan. Karena kuasa Roh Kudus juga yang bekerja di dalam dia secara luar biasa pada Paulus. Dan apa berkat-berkat yang kita terima kalau kita juga terus hidup di dalam iman? Yang pertama adalah kita senantiasa hidup penuh dengan syukur. Apapun kita bisa syukuri, karena semua tidak banyak alasan ya. Kalau saya bilang dalam hidup ini untuk kita tetap bersyukur di dalam segala hal, di dalam segala perkara. Yang kedua adalah hidup kita penuh dengan sukacita. Kita nggak perlu stres, kita nggak perlu depresi, karena ada Tuhan yang tolong kita. Tuhan pasti tolong kita. Kenapa kita mesti stres, kita mesti depresi? Kadang-kadang kita mau omongan orang, kita stres, kita depresi. Bahkan yang ngomongin kita tidur nyenyak, yang kita yang orang nggak bisa tidur, itu kan rugi banget gitu kan? Ya justru yang kita bilang bahwa kita mau hidup kita penuh dengan sukacita. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus yang pasti tolong kita. Dan yang ketiga adalah kita akan menikmati janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan janji Tuhan yang berjanji itu bukan manusia yang suka tidak menepatinya, tapi yang berjanji adalah Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan juga pasti menggenapinya di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang mau berserah, bersandar, dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Oke, saya tutup sharing firman Tuhan saya ini dengan satu kesaksian saya juga. Belum lama ini, dari bulan Januari sampai kemarin awal Mei, mata saya, kedua belah mata saya selalu infeksi. Mata saya dua-duanya selalu merah dan banyak keluar kotoran mata,
belek, orang bilang belek mata ya. Setiap hari itu sampai saya itu sudah ke dokter mata itu dari bulan Januari sampai bulan Mei itu ada 7 sampai 8 kali. Saya bilang saya juga sudah bosan ke dokter mata karena selalu penyakitnya sama. Mata saya infeksi, merah, dan belek. Tapi satu hal saya juga tetap melayani. Saya kalau hari Minggu juga ada pelayanan di satu gereja. Bahkan juga kadang-kadang orang ketemu saya juga takut. Karena apa? Takut ketularan. Karena biasanya kan sakit mata itu kan menular. Tapi sakit mata saya ini tidak menular walaupun beleknya. Gitu, karena dia suami saya di sebelah saya selama berbulan-bulan juga nggak pernah ketularan sakit mata. Gitu. Sampai di awal Mei mendadak di mata kiri saya ada daging tumbuh di bola mata saya sekian kira-kira seujung kelingking ada daging tumbuh. Dokternya pun sampai dia bingung. Oh, kemarin-kemarin saya periksa nggak ada. Kok bisa tahu tumbuh daging segini? Saya juga bilang saya juga nggak tahu dokter. Saya bilang mendadak mata saya bangun tidur seperti ganjel gitu. Ada yang ganjel gitu ya. Saya lagi lihat suami saya ada daging tumbuh sekian. Jadi dokternya bilang, Bu, ini bisa membesar. Jadi harus dipotong, dioperasi. Jadi waktu itu saya bawa janji, ya udah dokter, kalau memang harus dioperasi, saya bawa janji rencana operasinya kemarin 12 Mei. Karena kan juga nggak bisa langsung, karena dokternya harus keluar kota dan juga harus ada persiapan ruang operasi. Saya juga tetap melayani, bahkan maaf nih, belek mata saya itu sampai ke bulu mata saya pun juga semua jadi kesannya tuh maaf ya jorok, kesannya kotor gitu. Tapi saya bersihkan ya tetap nimbul lagi. Sampai ketika hari Minggu itu saya pelayanan di ibadah kedua. Setelah itu saya ada tugas untuk menghitung persembahan bersama beberapa teman. Kebetulan di gereja ruang ibadah kita menghitung di lantai atas. Saya lagi menghitung, suami saya nunggu, dia ikut ibadah yang ketiga. Ibadah saya cerita dulu. Saya pada saat mata saya ketahuan ada daging tumbuh, saya bilang saya datang sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tuntun saya. Tuhan, saya mengucap syukur. Kalau orang bilang mata lu sakit, kok lu mengucap syukur? Saya bilang ya, Tuhan terima kasih. Semua yang Tuhan izinkan terjadi. Karena saya percaya Tuhan punya rancangan yang besar dalam hidup saya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Saya juga dalam doa saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan izinkan terjadi ini karena ada mukjizat yang Tuhan sediakan buat saya. Itu doa saya. Saya bilang bahwa itu bukan karena kuat hebat saya, tapi semua karena itu untuk kuasa Roh Kudus yang menuntun saya. Sampai akhirnya saya lagi menghitung persembahan, suami saya ibadah yang ketiga. Tahu-tahu pendetanya itu bilang ada seseorang
saya langsung ke parkiran, saya ke mobil. Saya ketemu dengan worship leader. Dia nanya, tante, kenapa itu mata? Kata gitu. Iya, mata diri saya sakit. Saya bilangnya ada daging tumbuh. Tante, tadi Pak Pendeta bilang ada yang mata kirinya sakit di Pak. Dipanggil masuk ke depan, nggak ada yang maju. Aduh, tante cepet ke ruang ibadah. Saya ke ruang ibadah, suami saya juga bilang, ya nanti kumpul sampai selesai ibadah deh, kita minta didoakan. Kamu bilang aja sama kamu yang sakit. Udah selesai doakan, saya pulang. Saya malam tidur seperti biasa. Jam 2 pagi saya sempat turun kencing, ya. Terus saya tidur lagi dan saya biasa bangun sekitar jam 4 karena saya juga setiap pagi saya dengarkan semangat pagi setengah 5 pagi di YouTube. Di antara jam 2 jam 4 itu saya nggak tahu persisnya jam berapa. Saya seperti mimpi, ya. Ada tangan, telapak tangan itu dan bersuara, aku menjamah matamu dan jadilah sembuh. Saya bangun juga saya amin, puji Tuhan. Saya tanpa tahu, saya beriman, saya percaya. Itu betul-betul mimpi yang betul-betul yang saya bilang seperti bukan mimpi ya, tapi betul-betul yang seperti yang terjadi. Puji Tuhan, setelah saya turun, saya kerja apa-apa, saya masih nggak perhatikan mata saya, sampai suami saya itu yang setiap kali melihat mata saya. Dan dia bilang, Senin itu, dia lihat mata saya dan daging tubuh itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya sehingga akhirnya saya batalkan operasi itu di rumah sakit mata JEC. Sampai dokternya juga periksa, iya Bu, sudah nggak ada daging tubuhnya, bahkan nggak ada pendarahan, nggak ada apa-apa, bahkan daging. Makanya saya bilang, apa yang Tuhan nggak bisa lakukan? Tuhan hanya tiup menghilang itu daging tubuh. Jadi saya percaya bahwa Tuhan juga menyatakan mujizatnya buat saya. Itu juga Tuhan akan menyatakan mujizatnya untuk Bapak dan Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya saya bilang kita percaya untuk tetap Tuhan mau untuk kita terus hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Ini adalah sharing firman Tuhan dari saya. Tuhan berkati. Singernya kuasa-Mu. Jadi Bapak Ibu, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
Saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hatimu. Tapi persoalannya, Roh Kudus yang sudah ada dalam hatimu sampai saat ini banyak yang tidak berfungsi. Kenapa? Karena tempatnya terlalu sempit, hatimu terlalu sempit. Yang namanya Roh Kudus, Roh itu perlu tempat yang kudus. Hati kita ini harus kudus, supaya Roh Kudus itu mengalir ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita itu ada kuasa yang namanya dunamos yang akan meledak keluar. Hidup kita akan semakin menyala-nyala. Hari ini saudara, ingat, Roh Kudus sudah ada di dalam hati. Cuman persoalannya, sekarang Roh Kudus tidak ada tempat yang leluasa dalam hatimu, karena hatimu masih banyak yang kotor. Ada kepahitan, ada kebencian, sehingga Roh Kudus tidak ada tempat. Beri Roh Kudus tempat yang memerintah dalam hati kita, supaya kuasa Roh Kudus itu mengalir dengan aliran yang bebas. Kalau ada sakit hati, bereskan. Kalau ada kebencian, bereskan. Kalau ada kepahitan, bereskan. Hilangkan semuanya itu supaya Roh Kudus mengalir. Ingat, doa orang benar besar kuasa. Bukan doanya yang benar, tapi hatinya yang harus benar, yang harus kudus. Siang hari ini atau pagi hari ini, siapa yang kepingin Roh Kudus itu berkuasa dalam hati kita, hati saudara dan saya, buka hati, bereskan semuanya. Yang punya kepahitan, bereskan. Yang ada kebencian dengan orang-orang, ampuni semuanya. Dan percaya, Roh Kudus akan bertata dalam dirimu, dan engkau punya kuasa dunamos sehingga hidupmu menyala-nyala. Ayo, siapa yang ingin hidupnya diperbarui, angkat tangannya, maju ke depan sambil pujikan pujian ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Masih ada
Yesus, 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 Yesus. Ya. Haleluya. Tim musik mulai biar mereka bersama sehati, Roh Kudus yang menguasai, biar mereka semakin rendah dan Kristus yang ditinggikan dalam main musik, sehingga suasana surga ada di tempat ini. Orang mendengar di sini ada Kristus lewat puji-pujian diagungkan. Lewat puji-pujian itu banyak orang berbondong-bondong ingin memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati single-single Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi singlenya Tuhan. Suaramu bukan suara lagi, tapi Roh Kudus yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam Tuhan ada masalah terkadang, tapi kalau Roh Kudus ada di dalam dirimu menguasaimu, Roh Kudus itu pribadi penolong dan penghibur, tidak akan sendirian, tidak akan yakin dia ada Roh Kudus yang menguasaimu. Sebab segala sesuatu setelah terjadi dan orang menjadi umat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Yesus mengasihimu sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman. Terus biarlah Tuhan sendiri melalui Roh Kudus menerjemahkan lebih sederhana lagi kepada jemaat di sini, sehingga pulang dari sini hidupnya diberkati oleh Tuhan, hidupnya berubah kuasa oleh kebenaran firman Tuhan. Dia menjadi garam dan terang dunia. Orang-orang Kristen yang dikeluar dari tempat ini menjadi Kristus-Kristus kecil, menjadi saksinya Kristus lewat perbuatannya. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semakin hari urapan ilahi semakin nyata atas hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya juga jemaat di tempat ini. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan, didoakan, dicita-citakannya, Tuhan dengar dan Tuhan buat berhasil. Berkati hamba Tuhan di tempat ini. Tuhan adalah Tuhan memberikan pengertian lebih dalam hati untuk melayani Tuhan serta melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan kami kembalikan Bapa di surga di dalam
Amin. Silakan duduk. Ya. Silakan dulu sebentar, Pak Gembala, ada waktu sebentar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Pak Gembala, sekali lagi kami dari DUM itu diberkati untuk memberkati. Kami berterima kasih pada Pak Gembala jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah memberi kesempatan kami melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini dari kemarin sore dan sampai pagi hari ini. Terima dengan baik, jangan bosan-bosan. Kalau kepingin suatu saat kalau saya kesini akan mampir. Saya punya sahabat di sini namanya Bapak Cornelius Wing, sahabat saya dulu juga punya teman di sini, sahabat saya namanya Pak Christian, sekarang sudah pindah di Semarang, tapi lama nggak kontak. Jadi kami berterima kasih pada Pak Gembala dan jemaat di tempat ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih ini. Kami akan memberikan sesuatu untuk gereja yang akan diserahkan Pak Adi dan Pak. Silakan Gembala Pak Adi. Adulah. Kami dari DUM itu diberkati untuk memberkati. Kami juga ingin memberkati gereja ini supaya jadi berkat untuk gereja ini. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dan kami tak lupa ucapkan terima kasih Pak Gembala kesempatan dan bagi kami DUM melayani di gereja ini. Ya, Tuhan terus memberkati. Ibu Tante Eko. Ya, jadi atas nama sidang jemaat Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada DUM Ministry, pada hambanya Ibu Pusko Tirta bersama Om Adi, dan juga Bapak Ibu Amos Kucoro, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sudah meluangkan isi untuk melayani di Brebes dan juga di sekitar Margasari, Tegal, bersama dan Osari, Margasari, Tegal dan sekitarnya. Dan biarlah suatu waktu nanti bisa datang kembali untuk sama-sama bisa melayani dan beribadah di GPPC Indonesia Brebes. Dan saya mengharapkan Pak Amos nanti tahun ini bisa kembali untuk melayani hambanya dalam pelayanan misi sangat luar biasa Bapak Ibu, di mana Pak Amos ini berhati misi, sudah melayani ke pelosok-pelosok wilayah ya, dan luar biasa pelayanannya. Mari saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Sesuai kebenaran-kebenaran Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan
pekerjaan mereka, kebaikan Tuhan mereka akan rasakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi hari ini pengumuman gereja yang ingin saya sampaikan, yang pertama, hari Selasa akan diadakan doa jam 7 malam. Diharapkan pada Bapak Ibu saudara sekalian yang mempunyai kerinduan untuk berdoa mencari hadirat Tuhan untuk bisa datang dalam doa nanti. Dan hari Kamis akan diadakan doa pelayanan dan juga latihan musik yang untuk melayani di hari Minggu. Dan hari Sabtu diadakan ibadah youth remaja jam 5 sore, dan kembali kita akan berkumpul di hari Minggu disertai perjamuan kudus dan juga sekolah minggu hari Minggu jam 8 pagi. Dan sebentar Bapak Ibu sebelum pulang akan bisa mengambil untuk makanan yang sudah disediakan dalam rangka ucapan syukur Bapak almarhum Pak Dedi Budianto dalam ucapan syukur 40 hari. Dan sekali lagi terima kasih kepada Tante Ruth yang sudah menyediakannya, dan jemaat bisa sebelum pulang bisa mengambilnya di sisi kanan saya. Dan biarlah kita berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan tetap setia dalam Tuhan, dan pengiraan Tuhan selalu mereka akan Tuhan tolong. Dan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Bapak Adi bersama Ibu Puspo Tirto bersama keluarga Bapak Ibu Agus Ucoro atas pelayanannya. Dan sekali lagi ini tidak pertama saja, tetapi biarlah selanjutnya kita dapat bisa berkumpul kembali ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan doakan mereka biar mereka tetap melakukan pelayanan misi semakin diberkati, karena untuk memberkati pelayan-pelayan di pelosok Indonesia. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Persilakan bagi berdiri Bapak Ibu. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa adalah penuntun kami dalam setiap langkah-langkah dalam hidup kami. Dan kami ingin diajar, dituntun, dan terus kami diarahkan untuk proses menuju sama seperti Kristus. Sebab itu pagi hari ini kami ucap syukur atas firman-Mu, dan biarlah kekuatan firman-Mu menyertai kami untuk kami dituntun oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah dari awal sampai akhir. Biarlah Kau berkati seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kesulitan, kesukaran, tantangan yang dialami seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan, sakit penyakit, Tuhan akan memberikan pertolongan, dan kebaikan Tuhan akan menyertai. Dan Roh Kudus senantiasa selalu memenuhi dan menyertai kami untuk kami tetap kuat di dalam Kau. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dan cara khusus mau berdoa untuk ministry Tuhan. Kau tetap pakai, Kau menjadikan mereka tim yang selalu menjadi berkat bagi Indonesia, dan mereka adalah orang pilihan Tuhan yang mempunyai hati, visi yang terus merindukan untuk menjangkau ke daerah manapun yang mereka akan Tuhan hendaki melayani seluruh jemaat Tuhan yang ada. Dan biarlah bagi hari ini Tuhan bersertai dalam perjalanan kami pulang, baik yang dekat maupun jauh. Tuhan malaikat Tuhan menyertai kami. Mari kita arahkan tangan kita memohon berkat dari Allah Bapa di surga. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kami sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.